yang terhormat dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Iva Alveni Zakja. Saya guru produktif di SMK Nusa Bakti Bandung. Kompetensi keahlian analisis pengujian laboratorium. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ketuntasan uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan mengambil materi literasi argentometri, submateri literasi argentometri metode Fayans, mata pelajaran analisis kuantitatif konvensional di kelas 11. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik. Kayaknya kalian kurang semangat ya. Coba Ibu tanya sekali lagi ya. Apa kabarnya kalian hari ini? Baik, Ibu. Oke, alhamdulillah ya kalian sehat semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Duduk siap. Sebelum belajar atau praktek, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Adeyanto tidak hadir dulu. Hadir. Alifa Hadir Ibu. Andika Hadir. Isyara tidak hadir dulu. Nando Hadir. Hasbi Hadir. Sofa Hadir. Salsabila hadir. Sanderina Hadir. Zihad hadir. Yang tidak hadir berarti Adeyanto dengan Isyara. Itu kenapa ya tidak hadir? Sakit Bu, tadi pagi udah ngechat di WhatsApp katanya sakit. Oh, ternyata Ade sama Isyara sedang sakit ya. Yaudah kita doakan bersama-sama ya, semoga Isyara dan Ade segera lekas bertemu lagi dan kita belajar bersama. Amin. Nah, untuk itu kalian harus tetap menjaga kesehatan ya, soalnya cuaca sekarang ini sedang tidak terlalu baik. Jadi kalian harus tetap jaga kesehatan, jangan lupa makan, minum vitamin gitu ya, supaya kalian tetap bisa mengikuti pembelajaran di sekolah. Untuk pelajaran hari ini kita akan membahas di materi yang selanjutnya, yaitu tentang penentuan kadar klorida dalam minuman isotonik, literasi argentometri. Sebelum kita ke materi, Ibu mau bertanya dulu tentang materi yang sebelumnya. Apakah kalian masih ingat? Ada yang mau mengemukakan apa yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Ya, silakan Salsa. Sebelumnya kita praktikum penentuan kadar klorida pada sampel air sumur, Bu. Titrasinya argentometri, metode Mohr dengan indikator kalium kromat sampai terbentuk endapan merah bata. Oke, berarti kalian masih pada ingat ya? Bagus sekali Salsa. Nah, di sini Ibu mau mengecek apakah kalian sudah belajar terlebih dahulu di rumah tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Nanti yang bisa menjawab tolong angkat tangan ya. Setelah itu nanti Ibu tunjuk baru kalian menjawab. Oke. Pertanyaan yang pertama, apa saja metode titrasi argentometri? Ya, silakan Sofa. Mohr, Fayans, sama Polhard, Bu. Oke, bagus sekali Sofa. Yang pertanyaan selanjutnya, titran apa yang digunakan dalam titrasi argentometri? Ya, silakan Sanderina. AgNO3 Bu atau perak nitrat. 3 atau perak nitrat. Argentometri ya, argentum itu perak. Jadi pakai titran itu perak nitrat. Oke. Bagus Sande. Nah, yang selanjutnya, argentometri metode Fayans itu indikatornya apa?
Ya, silakan Alifah. Indikatornya fluoresen. Fluoresen. Oke, bagus Alifah. Yang selanjutnya, pertanyaan terakhir. Titik akhir metode Fayans itu sampai apa ya? Silakan. Oke, silakan Zihad. Merah muda atau pink. Merah muda atau pink. Oke. Tepuk tangan dulu dong buat yang walaupun tadi kalian tidak semuanya menjawab, tapi Ibu yakin kalian bisa menjawab ya pertanyaan yang udah Ibu utarakan. Soalnya tadi terlihat kalian aktif gitu untuk mengacungkan tangan. Sebelum masuk ke inti pembelajaran, nah di sini Ibu ada gambar. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di depan. Nah, ini kira-kira apakah ada yang mau menceritakan ini gambar tentang apa ya? Ya silakan Nando. Ada 2 orang yang sedang minum minuman penyegar. Oh, ada 2 orang yang sedang minum minuman penyegar. Oke, bagus Nando. Ada lagi nggak? Oke, silakan Andika. Ada 2 orang, laki-laki dan perempuan sehabis olahraga minum minuman isotonik. Kalau kata Nando minuman penyegar, kalau Andika katanya lagi habis olahraga, setelahnya minum minuman isotonik. Nanti kalian setelah praktikum ini bisa menjawab dari apa sih sebenarnya yang ada di gambar ini. Yang selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan menerapkan prosedur titrasi pengendapan pada penentuan kadar klorida sampel minuman metode Fayans. Kemudian kita mau menganalisis kadar kloridanya. Kemudian kita melaksanakan prosedur titrasi pengendapan pada penentuan kadar klorida sampel minuman pada metode Fayans. Cakupan materi dan penilaiannya. Di sini untuk cakupan materinya yang pertama yaitu prosedur argentometri metode Fayans. Yang kedua ada perhitungan kadar klorida. Yang ketiga ada standar mutu kadar klorida dalam sampel air minuman. Nah, untuk penilaiannya di sini ada 4. Yang pertama ada kuis, nanti di akhir pembelajaran seperti biasa ada post test. Kemudian nanti ada penilaian sikap. Jadi sikap kalian selama pembelajaran maupun praktikum itu akan dinilai. Kemudian ada penilaian praktikum. Yang terakhir ada penilaian laporan. Jadi di akhir pembelajaran atau akhir praktek kita bikin laporan. Jangan lupa Ibu ingatkan di sini untuk keselamatan kerja kalian harus menggunakan APD atau alat pelindung diri ya, yang utama itu jas lab, kemudian masker, terus apa lagi? Sarung tangan. Nah, terus yang selanjutnya juga untuk limbah. Setelah titrasi limbahnya jangan lupa dibuang ke tempat yang sudah disediakan. Oke? Nah, sekarang kalian duduknya silahkan untuk berkelompok ya. Sudah berkelompok duduknya? Sudah, Ibu. Ini Ibu akan membagikan LKPD ke setiap kelompok. Di LKPD yang telah kalian dapat, kalian tulis kelompok, kelas, dan anggota kelompok pada halaman pertama. Jangan lupa ya. Tulis identitas. Sekarang kalian coba perhatikan di halaman yang kedua. Di situ ada artikel mengenai minuman isotonik. Tugas kalian di situ kalian mencari gagasan pokok atau gagasan utama dari artikel tersebut. Kemudian kalian tuliskan di kolom yang ada di bawahnya. Di situ ada nomor 1, apa saja yang kamu temukan pada artikel di atas. Nah, selanjutnya dari artikel tersebut di halaman yang ketiga, nomor 2, kalian buat pertanyaan yang berhubungan dengan kualitas minuman isotonik berdasarkan kadar kloridanya. Apakah kalian sudah
bahasan pokok dan membuat pertanyaan? Sudah, Ibu. Nah, sekarang kalian kemukakan pertanyaan yang telah kalian buat per kelompok. Dari mulai kelompok 1, silakan kelompok 1. Pertanyaan dari kelompok 1, berapa kadar klorida pada sampel minuman? Dari kelompok 1, bagus sekali pertanyaannya, berapa kadar klorida dari sampel minuman? Oke. Yang selanjutnya yang kelompok 2. Pertanyaan dari kelompok 2, bagaimana prosedur penentuan klorida dalam sampel minuman? Bagus sekali pertanyaannya. Yang kelompok 2 tadi pertanyaannya bagaimana prosedur penentuan kadar klorida pada sampel minuman. Yang kelompok 3. Pertanyaan dari kelompok 3, bagaimana kelayakan sampel dari minuman? Bagaimana kelayakan sampel minuman? Oke, pertanyaan bagus ya. 3 kelompok pertanyaan bagus-bagus. Nanti kalian tuliskan pertanyaan tiap kelompok di kolom yang tersedia. Jadi kelompok 1 tulis pertanyaan dari kelompok 2 dan kelompok 3 dan yang selanjutnya. Nah, di bagian selanjutnya mencari informasi. Kalau di LKPD kalian itu bagian B, pengumpulan data. Di sana ada beberapa kolom kosong yang harus kalian isi. Jawabannya bisa kalian cari dengan cara mengakses QR code yang ada di LKPD, juga ada ya di halaman pertama. Di situ ada bahan ajar, job sheet, kemudian ada peraturan Kementerian Kesehatan tentang air minum. Nah, kalian bisa mencari jawabannya di sana.
Jadi jangan lupa dikurangi dengan volume belangko. Oke. Selanjutnya misalnya ini contoh soal ya, kita bahas bersama-sama. Di sini contoh soal untuk kualitas air minum peraturan Kementerian Kesehatan. Yang kloridanya di sini berapa? Coba cari 250 ppm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil yang sudah dipraktikkan oleh kami. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan titrasi pengendapan? Titrasi pengendapan merupakan cara titrasi yang didasarkan pada terbentuknya endapan selama proses titrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan apa yang telah kami dapat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan LKPD yang telah kami kerjakan. Nah, pertama-tama di sini ada prosedur penentuan kadar kloridanya.
kasih kepada kelompok 1, 2, dan 3 yang telah mempresentasikan hasil praktikumnya. Beri tepuk tangan dulu dong buat kalian. Presentasinya udah bagus, mungkin ini ada sedikit masukan ya sama penguatan yang Ibu akan berikan. Sekarang coba perhatikan dulu tentang titrasi argentometri metode Fayans. Nah, di sini prinsipnya itu masih dititrasi dengan titrannya, yaitu apa? AgNO3 standar pada suasana netral sedikit basah dengan menggunakan indikator fluoresen. Kemudian nanti terjadi perubahan warna, endapan putih AgCl, warnanya itu merah muda atau pink. Pada saat TE, mili ekivalen AgNO3 sama dengan mili ekivalen Cl, sehingga kadar Cl-nya itu dapat di situ. Nah, indikatornya itu kan fluoresens ya tadi ya. Kemudian titik akhirnya merah muda atau pink, jadi nanti terbentuk endapan pink. Dilihat di sini reaksinya, itu Cl- pada sampel kalian kan mengandung Cl tuh. Nah, Cl itu bereaksi dengan Ag nitrat, menghasilkan endapan AgCl yang berwarna putih. Nah, putih ya. Nah, terus nanti AgCl ini dia itu akan bereaksi lagi sama Ag, membentuk reaksi keseimbangan. Ada kompleksnya yaitu AgCl Ag+. Nah, si AgCl Ag+ ini dia yang akan bereaksi dengan fluoresensnya. Fl-nya ini indikatornya ya. Jadi nanti Fl-nya itu dia nempel ke senyawa atau misalnya apa itu yang kompleksnya. Jadi nanti membentuk AgCl AgFl. Nah, kalau misalnya yang kemarin kita kan tentang Mohr ya. Nah, kalau Mohr itu kromatnya itu langsung bereaksi dengan Ag-nya. Jadi kromat sama Ag membentuk endapan merah bata. Nah, kalau di sini Fl itu fluoresen itu dia indikatornya itu absorpsi. Absorpsi itu jadi nempel. Kita sudah ada di akhir pembelajaran. Di sini masuk ke kesimpulan. Apakah ada volunteer yang ingin membuat kesimpulan pembelajaran hari ini? Boleh tunjuk tangan. Ya, silakan Hasdi. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah 1. Minuman isotonik mengandung mineral, salah satunya klorida. 2. Kadar klorida dapat ditentukan dengan titrasi argentometri metode Fayans. Dan yang ketiga, kelayakan klorida air minum menurut Permenkes adalah 250 mg per liter. Jika masih di bawah kandungan maksimal, sampel minuman layak, tetapi jika melebihi kandungan maksimum, sampel minuman tidak layak. Oke, terima kasih Hasdi. Tepuk tangan dulu dong untuk Hasdi. Nah, yang selanjutnya tugas laporan. Ini tugas untuk per kelompok ya. Jadi nanti di next pertemuan laporannya sudah dikumpulkan ke Ibu ya. Sekarang kita masuk ke bagian refleksi ya, sudah mau akhir banget ini soalnya. Di sini ada 2 pernyataan yang harus dilengkapi oleh kalian. Nanti kalau ada yang ingin berpendapat atau melengkapi bisa tunjuk tangan. Yang pertama, di sini pada proses pembelajaran hari ini, hal yang saya pahami. Dari pembelajaran hari ini, hal yang saya pelajari adalah titrasi penentuan klorida dalam sampel air. Perhitungan kadar klorida, titrasi argentometri metode Fayans, membandingkan hasil dengan kandungan maksimum menurut Kementerian Kesehatan. Oke, bagus sekali ya Sofa. Sip, satu lagi nih ya. Pada proses belajar hari ini, hal yang ingin saya ketahui lebih mendalam, siapa yang mau? Oh ya, silahkan Nando. Dari pembelajaran hari ini, hal yang ingin saya ketahui lebih mendalam adalah mengetahui kadar klorida berbagai sampel minuman yang ada di minimarket.
Ya, bagus sekali Nando. Nah, berarti Nando nanti ingin lebih mengetahui lagi ya kadar klorida pada sampel minuman yang lain. Jadi nggak cuma sampel-sampel yang disuruh sama ibu aja. Alhamdulillah, sekarang kita sudah berada di akhir pembelajaran. Pertama-tama ibu ucapkan terima kasih kepada kalian, soalnya kalian udah semangat nih untuk belajar hari ini. Untuk kedepannya semoga kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran ya. Tidak hanya pembelajaran ibu, tapi pembelajaran guru-guru lain juga. Jangan lupa tetap jaga kesehatan kalian ya, soalnya cuacanya sedang tidak bersahabat. Untuk menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Duduk siap. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.